Assalamualaikum, Bu Dina, Pak Halil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa kembali dengan panjenengan berdua. Apa kabar, Bu Dina, Pak Halil? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Noval. Pak Noval Oh, apa iya. kabar? Ya, alhamdulillah. Kabarnya. Sama-sama sehatnya, Pak ya, Ibu. Nah, Bu Dina, Pak Halil, di kesempatan yang baik ini, bahwa panjenengan setelah ini akan melakukan coaching, dan perlu saya sampaikan nanti Bu Dina itu sebagai coach, kemudian Pak Halil sebagai coachee, gitu ya. Nah, untuk itu saya perlu menanyakan sesuatu kepada Bu Dina sebelum proses coaching berlangsung. Bu Dina, kira-kira dalam proses coaching nanti tentu ada kompetensi inti yang ingin dikembangkan, gitu ya. Kira-kira kompetensi apa saja Bu Dina yang ingin dikembangkan? Oke. Baik, untuk proses coaching kali ini, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, Kak Nova. Seperti itu. Oke, jadi bisa berbobot gitu ya, Bu Dina ya. Betul, betul. Yeay. Ya, baik. Untuk selanjutnya Bu Dina, tentu Bu Dina pada saat ini dalam posisi misalkan dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira posisi kompetensi Bu Dina itu berada di posisi berapa? Oke, kalau menurut saya, setelah saya melakukan evaluasi terhadap diri saya selama proses coaching, saat ini saya masih berada di posisi 5. Posisi aman. Masih di posisi 5, Pak Nova. Ya, masih di posisi 5 ya. Misalkan nanti ada kesempatan Bu Dina kira-kira ingin dikembangkan sampai dengan posisi keberapa? Semoga dengan proses coaching kali ini saya bisa meningkatkan di angka 7 lah. Nggak muluk-muluk, 2 aja dulu. Naik 2 poin deh. Oke, ya mudah-mudahan nanti sesuai harapan ya Bu Dina. Baik Bu Dina dan Pak Halil, sebelum melakukan coaching, ada hal yang perlu saya sampaikan, utamanya kepada Bu Dina, bahwa nanti saya sebagai observer, gitu ya, di sini nanti ada hal-hal yang perlu saya amati, diantaranya adalah saya akan berusaha mencatat dari yang terlihat atau yang saya dengar pada saat proses coaching, gitu ya. Kemudian bebas dari penilaian dan asumsi. Kemudian nanti Bu Dina silakan fokus pada area yang ingin dikembangkan, dan ini sesuai dengan atau berdasarkan dari hasil prapercakapan yang telah Bu Dina lakukan barusan. Nah, baik, Pak Halil dan Bu Dina, kegiatan coaching bisa kita mulai. Jadi selama kegiatan ini saya akan mencoba melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan mungkin nanti selama proses coaching berlangsung, saya sedianya kalau memang bisa untuk tidak menutup kamera akan saya terus ikuti, gitu ya. Kemudian untuk saat ini kami persilakan kepada Bu Dina dan Pak Halil. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Halil. Tumben-tumbennya ini ada apa? Kok sepertinya ada yang ingin dibicarakan sore hari ini? Iya Bu, sebenarnya sih dari beberapa hari yang lalu itu saya pengen ke rumahnya Ibu tapi nggak sempat-sempat dah. Iya, banyak kegiatan ya? Iya Bu. Apa ya? Pengen cerita-cerita sih Bu. Ada sedikit hal yang pengen saya, yang membuat saya lega lah paling tidak gitu loh Bu. Monggo. Kira-kira apa ini yang mau diceritakan? Kok sepertinya kayak agak suntuk gitu? Kalau saya lihat dari wajahnya Pak Halil, kira-kira ada apa? Ini loh Bu Dina, sebenarnya kan ya mohon maaf ya kalau saya akhirnya bercerita ke Bu Dina, karena walaupun Bu Dina dengan saya ini kan lain sekolah gitu loh Bu, tapi saya memang butuh orang-orang yang netral, yang bisa memberikan saya penguatan, bahkan mungkin solusi yang saya ambil gitu loh Bu. Ini
ini terkait dengan siswa saya gitu loh Bu Dina, di sekolah gitu loh Bu. Ada apa ya Bu, masalahnya itu ini kan agak-agak sedikit rumit gitu loh Bu, karena ini menyangkut dengan masalah keluarga dan juga masalah keuangan keluarganya juga gitu loh Bu. Dimana masalah yang ada ini bukan masalah saya sih sebenarnya, tapi masalah anak gitu loh Bu. Anak ini ketika pembelajaran daring itu rajin banget Bu, selalu hadir gitu loh Bu. Tapi ketika tetap muka, dia nggak pernah datang ke sekolah gitu loh Bu. Jadi saya bingung gitu loh. Akhirnya saya mencari kabar sebenarnya ada apa dan masalahnya seperti apa gitu loh Bu. Anak ini kemana gitu loh Bu. Tapi saya bingung mau melangkah seperti apa enaknya gitu loh Bu. Oh, jadi di sini ada salah satu siswa yang mana pada saat kegiatan pembelajaran daring dia sangat aktif, namun ketika sudah mulai kegiatan luring malah tidak pernah hadir ya Pak ya. Iya betul Bu Dina, iya. Kalau ingin saya tanyakan ke Pak Halil, kira-kira nanti di akhir perbincangan kita ini apa yang ingin Pak Halil dapatkan? Ya pastinya saya berharap ada solusi gitu loh Bu. Ada solusi yang bisa diambil agar anak ini bisa datang lagi ke sekolah gitu loh Bu nanti. Baik gitu ya. Jadi semoga nanti di akhir percakapan kita ini ada solusi yang bisa kita dapatkan ya terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Iya. Baik. Iya betul Bu. Sekarang kalau untuk saya pengen tahu ini, kira-kira Pak Halil posisinya sekarang sebagai apa? Saya sebagai guru mapelnya saja sih Bu. Oh, sebagai guru mapelnya. Iya, Oke. karena saya sebagai guru mapel ini kan apa ya? Saya suka itu loh dengan anak ini gitu loh Bu, karena dia selama pembelajaran daring itu aktif Bu. Aktif untuk berdiskusi, mempresentasikan, bahkan bertanya gitu loh Bu. Tiba-tiba ketika pas sudah mulai luring, dia nggak ada. Saya merasa kehilangan gitu loh Bu. Anak ini kemana gitu loh Bu. Jadi saya penasaran banget. Oke, kemudian kira-kira sudah ada sudah ada solusi tidak dari sebelum Pak Halil cerita dengan saya atau mungkin dengar dari guru lain? Apa sudah ada tindakan yang pernah dilakukan oleh sekolah? Kalau solusi saya juga belum tahu ya Mbak yang dilakukan oleh Bu ya, yang dilakukan oleh sekolah ini. Cuman kan dari saya sendiri saya berusaha untuk mencari informasi terlebih dahulu. Bagaimana apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh anak ini? Kemana sih dia gitu loh Bu? Selama pembelajaran daring hampir 1 tahunan dia kok aktif gitu loh Bu. Tapi setelah hampir kenaikan kelas, setelah di masa-masa luring itu, dia kok nggak ada, kemana gitu loh. Akhirnya saya tanya ke wali kelasnya, tanya kepada rekan sejawat yang mengajar di kelas itu juga. Saya juga tanya ke guru BK-nya, tanya ke anak-anaknya gitu loh Bu. Ke temen di kelasnya gitu loh Bu. Kemana namanya itu, siapa namanya ini kan Mita Bu ya. Mita kemana? Saya tanyakan begitu gitu loh Bu. Ya akhirnya dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada tadi ini kepada guru BK-nya apakah sudah pernah didatangi ke rumahnya atau tidak. Ini saya bisa menjadi sedikit tahu gitu loh tentang permasalahan yang dihadapi dari orang lain, bukan dari Mitanya langsung, bukan dari si adanya langsung Mas Ibu gitu. Jadi sudah mulai mencoba untuk mencari informasi terkait ketidakhadiran Mita ya di sekolahnya ya. Iya Bu. Kemudian kira-kira kalau menurut Pak Halil solusi yang paling tepat untuk menghadapi permasalahan yang sekarang sedang dihadapi itu seperti apa? Ya, gini Bu, saya sih sebenarnya sudah berpikir itu Bu ya. Kenapa ini saya bertanya kepada teman-temannya, kepada guru yang ngajar di kelas itu juga, wali kelas dan guru BK-nya. Karena saya sebenarnya kan saya sudah berpikir tentang langkah apa yang akan saya ambil itu Bu. Makanya saya bercerita ini ke Bu Dina. Penguatan gitu loh Bu. Selama ini kan saya masih ragu untuk melangkah, betul enggak sih gitu loh. Maka informasi yang saya dapat, soalnya kan gini Bu, informasi yang saya dapat dari orang lain, dari pihak lain, ternyata keluarganya ini kan broken home, bapak sama ibunya cerai,
Terus keluarganya banyak, ekonominya lemah karena ibunya tidak bekerja gitu loh Bu. Terus apa seragamnya katanya tuh nggak punya seragam gitu loh Bu. Nah ini kan harus hati-hati saya masuk dalam keluarga itu gitu loh Bu, karena terkait dengan masalah broken home itu tadi Bu. Ada takut ada ketersinggungan dengan orang tua antara bapak dan ibu gitu loh Bu. Jadi saya betul hati-hati. Maka atau informasi yang saya dapatkan ini, saya ingin melakukan home visit sih sebenarnya. Pertama adalah beberapa langkah yang ingin saya lakukan gitu loh. Yang pertama, saya akan melakukan survei lingkungan dulu untuk memastikan informasi yang saya terima dari pihak-pihak lain tadi betul nggak sih gitu loh Bu. Itu yang pertama. Survei lingkungan dulu Bu. Mungkin siapa tahu di situ ada tetangga yang kenal saya, yang saya kenal atau apa. Ada pendekatan nanti ke situ. Baru setelah itu saya akan melakukan home visit Bu. Home visit, menanyakan langsung sebenarnya sih apa, dengan mungkin pura-pura tidak tahu Bu ya, apa masalahnya seperti apa gitu loh Bu. Kenapa kok tidak masuk? Saya akan menggali informasi terus gitu loh. Katakanlah merestitusi ya ke orang tuanya dan ke anaknya di rumahnya gitu loh Bu. Sebenarnya ini masalahnya masalah apa? Nah ternyata itu betul gitu loh Bu. Permasalahan ini seperti itu nanti. Nah setelah itu baru nanti akan, kalau memang betul katakanlah permasalahan ini merupakan masalah baju karena keterbatasan ekonomi yang disebabkan karena broken home tadi, banyak orang tuanya banyak tanggungan anak, sementara dia juga bekerjanya tidak jelas, orang tua bapaknya juga sudah mulai melupakan gitu Bu ya, karena sudah mulai menikah juga dan pihak dengan orang lain. Nah, maka mungkin solusi ketiga adalah ini Bu, membawa masalah ini kepada kepala sekolah untuk dimasukkan ke dalam program sekolah yang dimana di sekolah itu ada GOTA Bu, Gerakan Orang Tua Asuh. Nah, di mana sumber pendanaan dari GOTA ini kan merupakan hasil dari Jumat berkah dari guru-guru gitu loh Bu, yang dikumpulkan dikelola untuk anak-anak yang memang betul-betul layak untuk mendapatkan bantuan gitu loh Bu. Itu langkah-langkah yang ingin saya ambil itu loh Bu. Langkah-langkah yang ingin Pak Halil ambil, yang pertama melakukan survei lingkungan ya. Jadi untuk melihat apakah informasi yang diterima dari teman-temannya dan juga dari beberapa rekan guru apakah betul terkait dengan latar belakang dari mereka tersebut. Nah, kemudian juga Pak Halil nanti juga akan melakukan home visit, kemudian juga nanti akan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk bisa memasukkan meta pada program GOTA atau Gerakan Orang Tua Asuh. Nah, Pak Halil kalau untuk terkait dengan GOTA ini, kira-kira adakah untuk validasi seorang anak bisa masuk ke dalam GOTA? Apakah sudah pernah Pak Halil pikirkan? Ya, ada Bu. Jadi GOTA ini kan merupakan program sekolah gitu ya. Mungkin di sekolah lain juga ada gitu ya Bu. Cuman kan ketentuannya itu kita rembuk bersama oleh pengurus dan jajaran Makasek kepala sekolah gitu ya. Bahwa anak-anak yang bisa mendapatkan GOTA, bantuan dari Gerakan Orang Tua Asuh gitu loh Bu ya, karena itu dianggap nanti kan orang tua asuh gitu ya Bu. Cuman kita kan ditanggung rentengkan dalam prakteknya itu loh Bu. Maka anak-anak ini pertama adalah dari keluarga tidak mampu, anak yatim piatu tapi dari keluarga tidak mampu. Terus dari anak yang memang betul-betul tidak mampu gitu ya Bu. Nah, terus selama ini kan juga itu sudah dilakukan Bu. Kayak ada di yayasan, kita sekolahkan, kita kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan yayasan masalah biaya pendidikannya itu sudah dilakukan oleh sekolah saya. Kebetulan kan saya di SMA Negeri 1 Suboh sudah seperti itu gitu loh Bu. Nah, terus syarat yang kedua untuk kevalitan itu maka harus ini Bu, anak mengusulkan dirinya juga boleh atau melalui temuan juga boleh gitu loh Bu. Nah, tapi syarat ini tidak kaku gitu loh Bu. Tapi syarat yang paling utama itu adalah ini kartu keluarga Bu. Kartu keluarga untuk mengetahui anggota rumah tangga yang ada di situ berapa orang gitu loh Bu. Permasalahan ekonomi seperti apa. Nah, kalau ada anak yang mau mengajukan itu biasanya kami minta surat keterangan tidak mampu dari daerah Bu. Nah, baru setelah itu kita survei ke rumahnya. Untuk apa? Agar bantuan yang akan kita berikan ini tepat guna dan tepat sasaran gitu loh Bu. Seperti itu Ibu. Jadi semuanya berlaku tidak kaku Bu. Iya. Baik, Pak Halil, untuk rencana aksinya ini kira-kira Pak Halil akan menggandeng siapa saja? Jadi
kegiatan kedepannya ini biar betul-betul fokus dan tepat sasaran, kira-kira Pak Halil akan bekerja sama dan menggandeng siapa saja untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau saya boleh tahu. Iya Bu, banyak sih sebenarnya Bu. Apa ya Bu ya? Karena kan dalam hal ini harus melibatkan banyak orang gitu loh ya. Karena memang kita ini kan tidak bisa bergerak sendiri Bu ya, tidak bisa bergerak sendiri. Seperti halnya guru BK tetap Bu, ya guru BK tetap. Terus apalagi Bu ya, wali kelas ya, wali kelasnya. Terus teman kelasnya juga Bu. Ini perlu dilibatkan untuk betul-betul bisa memantau gitu loh Bu. Karena apa ya? Kita tidak mencurigai anak sih sebenarnya, tetapi kita patut waspada gitu loh Bu. Takutnya menjadi alasan gitu Bu. Tapi kalau kita bekerja sama dengan temannya itu kan, baik teman di kelas maupun teman kalau memang kita sampai tembus ke lingkungannya begitu kan, untuk bisa kerjasama itu malah hal yang baik gitu loh Bu. Sehingga akhirnya apa? Kondisi anak ini betul-betul terpantau itu loh Bu. Itu yang biasa saya lakukan memang. Dan tentunya semua yang saya lakukan ini harus sepengetahuan dari pihak, dari Bapak atau dari kepala sekolah, dari pimpinan gitu loh Bu. Iya. Baik, jika kita lihat ya, sudah banyak sekali yang akan diikut sertakan dan ikut berperan nanti, terutama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga nanti tidak hanya menjadi beban dari Pak Halil, jadi nanti semua bisa berperan dan ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan dari seorang siswa yang memiliki latar belakang broken home. Oke, baik, kira-kira Pak Halil untuk rencana aksinya, karena ini kan sudah mendekati kenaikan kelas ya. Kira-kira kapan ini Pak Halil mau melaksanakan rencana aksinya? Secepatnya Bu, karena setelah 2 kali pertemuan, 2 atau 3 kali pertemuan tatap muka gitu ya, saya tidak melihat si Meta ini, saya harus bergerak cepat Bu, harus memberikan satu solusi gitu loh Bu. Jadi kalau memang sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan di dalam Gota, kalau memang anak ini katakanlah betul-betul tidak mampu dan tidak bisa punya kekuatan lagi gitu loh Bu secara ekonomi, ya dia harus bisa diangkat dari tempatnya gitu loh Bu, dengan diberikan kuota penuh, bantuan penuh, dorongan penuh secara finansial. Mungkin kalau dia punya seragam SMP-nya bisa dipakai Bu, yang masih bisa dipakai, yang tidak ada di SMP-nya mungkin kan pramuka bisa dipakai gitu loh Bu. Mungkin kayak olahraga, putih abu-abu, batik, alma mater itu bisa kita bantu dari keluarga yang tidak mampu itu bisa kita bantu itu loh Bu. Maka ini harus Bu segera, mungkin dalam waktu dekat 1-2 hari saya akan ke rumahnya, saya akan juga mengajak guru wali kelasnya Bu, bahkan mengajak wali kelas dan guru BK-nya untuk bersama-sama bergandengan tangan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh si Mita ini gitu loh Bu. Iya, betul sekali. Saya sangat senang sekali mendengar solusi yang sudah ditemukan oleh Pak Halil, dan saya juga ikut berbangga ada guru yang sangat peduli kepada siswa dengan melihat bagaimana latar belakang siswa tersebut, guru yang peka, dan yang tentunya kita juga harus menyelamatkan seorang siswa yang mungkin memiliki permasalahan yang tidak nampak, gitu ya Pak Halil ya, karena begitu banyak faktor yang bisa kita lihat, yang mana kita juga tahu bahwa murid kita tuh sangat multikultural ya. Baik, saya sangat senang sekali Pak Halil sudah bisa menemukan solusi pada permasalahan yang sedang Pak Halil hadapi. Oke, Pak Halil, untuk perbincangan kita sore hari ini, kira-kira dari proses perbincangan ini apa saja yang sudah Pak Halil dapatkan? Banyak sih Bu, saya apa namanya Bu ya, dari awal kan gini Bu Dina, awal kan ragu-ragu gitu loh Bu, Iya. untuk melangkah walaupun saya berpikir seperti ini. Iya, ragu-ragu, tapi dari keraguan-raguan ini kan saya butuh sandaran pemikiran gitu loh Bu. Nah, dari beberapa teman yang ada, jatuhlah pilihan saya untuk menceritakan ini kepada Bu Dina. Maka setelah bercerita kepada Bu Dina terkait dengan rencana yang akan saya lakukan dari permasalahan si murid saya ini, saya menjadi semakin kuat gitu loh Bu, semakin yakin. Karena kadang saya juga ragu, awalnya itu kenapa saya ragu, karena keraguan itu, karena saya bukan siapa-siapa gitu loh Bu, saya hanya guru biasa gitu loh Bu.
sudah ada guru BK-nya, sudah ada siapa Bu ya, sudah ada guru BK-nya, sudah ada wali kelasnya itu Bu. Takut ada ketersinggungan sebenarnya gitu loh Bu. Saya tidak mau dikatakan mengambil porsinya orang, saya tidak mau apa Bu ya sampai dikatakan apa ya kapasitasnya itu sebagai apa gitu loh Bu. Tapi dari katakanlah dari nasihat, dari pemikiran-pemikiran juga disampaikan oleh Bu Dina, dengan langkah-langkah yang akan saya ambil ini, alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada Bu Dina karena ini menjadi satu yang baik gitu loh Bu. Oke, Saya menjadi sudah yakin mantap. dengan langkah yang saya ambil dan tidak ragu lagi gitu loh Bu. Sudah mantap dengan solusinya ya. Banyak, iya Bu, keterlibatan itu loh Bu. Siapa yang akan diajak gitu loh Bu. Oh gitu loh Bu. Berarti saya tidak salah mengajak orang nanti gitu loh Bu. Betul sekali. Iya. Kira-kira 2 hari ke depan ya mau home visit ya melakukan rencana-rencana tindakan tadi. Nanti kalau seumpama sudah melakukan hal-hal tersebut, kira-kira Pak Alil mau tidak berbagi cerita dengan saya? Saya juga ingin tahu kira-kira dari solusi yang sudah ditemukan Pak Halil, apakah masih ada hambatan? Karena kalau kita lihat ya sebuah proses itu kan pasti nanti ada hambatan, tidak semuanya berjalan dengan mulus. Solusi yang sudah kita pikirkan dengan matang pastinya juga masih ada kekurangan di sana sininya. Tapi semoga dengan solusi yang sudah ditemukan oleh Pak Halil itu tidak ada hambatan lagi. Seandainya masih ada hambatan, nanti bisa kita sharing lagi dan bisa kita cari solusinya secara bersama-sama. 4 hari ke depan, kira-kira Pak Alil bersedia untuk bercerita lagi kepada saya, kira-kira hasil dari aksi nyata tersebut sudah terlaksana atau belum? Ya, terima kasih Bu Dina. Kalau saya senang banget Bu, senang banget kalau ada teman seperti Ibu yang masih bersedia untuk mendengarkan, untuk membantu saya memberikan suatu pandangan-pandangan terhadap apa yang akan saya lakukan gitu loh Bu. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan ini ada orang lain yang mengontrol gitu loh Bu. Karena kadang kan jujur kita itu kan kadang gegabah Bu, lalai gitu loh Bu. Tapi kalau ada orang lain yang bisa mendengarkan, oh kemarin katanya mau begini, kok malah sekarang begini. Nah ini menjadi nyaman buat saya gitu loh Bu. Jadi kalau Bu Dina tanya, bersediakah? Dengan senang hati saya pasti sangat bersedia untuk bercerita dengan Bu Dina gitu loh Bu. Saya merasa nyaman bercerita dengan Bu Dina. Karena buat saya, Bu Dina luar biasa dalam memberikan satu pandangan-pandangan gitu loh Bu. Baik, baik. Saya tunggu cerita aksi nyatanya. Semoga Siap, Bu Dina, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak loh Bu Dina. Kami Pak Halil. Oke. Baik, terima kasih Pak Halil untuk perbincangan kita sore hari ini. Iya, sehat selalu dan salam sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina. Kami. Terima kasih Bu Dina dan Pak Halil. Jadi saya sangat enjoy menikmati apa dari percakapan Bu Dina dengan Pak Halil gitu ya. Tadi syukur alhamdulillah bahwa kegiatan coaching ini sudah dilaksanakan dengan baik gitu ya. Setelah saya mengamati prosesnya, jadi pada proses coaching ini saya melihat bahwa Bu Dina tadi mengalir gitu ya. Jadi cerita atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Dina itu sangat mengalir. Dan saya juga memperhatikan bahwa tidak ada sudah terbebas dari penilaian jelasnya dan terbebas dari asumsi tentunya. Dan saya juga sudah melihat bahwa Bu Dina berusaha untuk fokus pada pengembangan yang ingin dicapai seperti itu. Nah, Bu Dina, mungkin saya ingin bertanya kepada Bu Dina sebagai coach di sini, bagaimana pengembangan kompetensi coaching yang ingin Ibu Dina kembangkan sesuai dengan percakapan di awal kita tadi. Oke. Baik, kalau berdasarkan percakapan kita di awal tadi, bahwa kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Dan alhamdulillah dari kegiatan coaching tadi, saya merasa sudah ada sedikit peningkatan yang signifikan terkait dengan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot, Pak Noval. Begitu. Oke, jadi sudah ini ya Bu Dina, artinya sudah tercapai gitu ya.
Nah, terus Ya. apa yang sudah berjalan dengan baik nih kalau Bu Dina nilai selama percakapan kucing berlangsung? Oke, kalau selama percakapan ini saya sudah bisa mengajak kucing saya untuk menceritakan hal-hal yang sedang dia rasakan, kemudian saya juga sudah bisa menggali bagaimana beliau itu bisa mengikut sertakan siapa saja. Jadi permasalahan yang dihadapi tidak hanya dia bebankan di dirinya sendiri, tapi dia juga bisa menggandeng teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, bahkan siswa juga diikut sertakan. Di situ saya merasa, oh ternyata sudah berjalan dengan baik apa yang saya inginkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dina. Terus yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu Dina, mungkin ada yang perlu diperbaiki Bu Dina selama proses coaching tadi? Kira-kira Oke, iya. Sebuah pembelajaran itu kan selalu berproses ya, tidak boleh berhenti sampai di sini. Kalau untuk kegiatan coaching ini, yang ingin saya tingkatkan tetap sebagai itu, memiliki pertanyaan yang berbobot. Gitu. Jadi semakin banyak referensi saya dalam menghadapi sebuah kasus, pastinya nanti akan semakin banyak juga pertanyaan berbobot yang bisa keluar dari saya seperti itu. Jadi referensi yang saya miliki juga semakin banyak. Begitu Pak Noval. ya Betul. pertanyaan ini juga saya tidak bisa gitu ya. Nah, kira-kira usaha itu ya Bu Dina, apa yang perlu Bu Dina lakukan supaya bisa apa namanya bisa membuat pertanyaan yang berbobot gitu, mungkin ada treatment atau hal-hal yang perlu ditingkatkan gitu ya, dilakukan apa kira-kira? Kalau menurut saya sebagai seorang coach itu tentunya harus peka terhadap apa yang sedang dibicarakan oleh seorang kucing. Jadi bisa menangkap intisari dari permasalahan yang sedang dibicarakan oleh kucing. Nah, sebagai seorang coach supaya bisa peka sepertinya memang harus banyak berlatih, banyak melakukan coaching. Oleh karena itu mungkin saya nanti akan berusaha untuk lebih memperbanyak lagi proses coaching bersama teman sejawat atau juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan siswa seperti itu Pak Noval. Nah, ya tadi kan sudah berjalan dengan sangat mengalir gitu ya. Dina telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah berbobot, sudah berkualitas gitu ya. Kemudian bagaimana perasaan Bu Dina? Apakah Bu Dina telah merasakan bahwa Bu Dina itu telah hadir penuh dalam proses coaching itu? Oke, baik. Salah satu kompetensi kita yaitu harus hadir secara penuh atau present selama menghadapi hal. Untuk bisa hadir secara penuh ketika Pak Halil melakukan coaching tadi, saya berusaha untuk membuat catatan kecil, kemudian juga fokus, kemudian saya juga melihat bagaimana ekspresi dari Pak Halil, gestur dari Pak Halil, kemudian meskipun sebagai seorang coach saya di sini juga menahan diri untuk tidak memberikan sebuah penilaian atau asumsi gitu ya. Jadi itu yang saya coba lakukan tadi. Dengan mencoba stop juga saya tadi, mencoba untuk stop meskipun tidak terlihat tadi saya sebetulnya sudah mempraktekkan apa itu stop gitu ya. Jadi mencoba untuk menahan supaya saya tidak mengeluarkan sebuah statement atau penilaian dan juga justifikasi kepada Pak Halil. Seperti itu Pak Nova. Ya, oke. Oh, luar biasa ya Bu Dina ya. Terakhir ya Bu Dina. Oke, nah sekarang Bu Dina telah menjadi coach yang baik ya, gitu ya. Setelah melakukan coaching, tentu Bu Dina bisa memposisikan ya, dari sekarang pada saat atau setelah proses coaching ini, kira-kira Bu Dina posisinya sudah di mana? Kalau melihat proses coaching sore hari ini, saya merasa saya ada peningkatan dari 5 tadi ya, dari 5 saya sekarang sudah naik di 7. Jadi udah ada peningkatan gitu ya? Iya, betul. Sudah ada peningkatan. Baik, terima kasih Bu Dina atas itu tadi refleksi yang Bu Dina berhasil lakukan gitu ya, dan saya berusaha untuk mengamati, mencatat hasil-hasil dari percakapan atau coaching. Nah, terakhir nih untuk Pak Halil ya, sebagai coaching tentunya, apa yang Pak Halil rasakan pada saat di-coaching oleh Bu Dina nih, Pak Halil? Ya, terima kasih Pak Noval. Luar biasa Pak Noval, Bu Dina yang luar biasa, karena apa ya, dari proses coaching yang dilakukan oleh Bu Dina sebagai coach terhadap saya, Bu Dina bisa memberikan suatu umpan gitu loh Pak, sehingga
saya terpancing secara emosi untuk bisa memiliki suatu semangat dalam memecahkan masalah itu secara mandiri gitu loh Pak. Oke, Itu jadi yang saya rasakan ketika Bu Dina bertanya, memancing bagaimana sehingga untuk bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi apa ya, yang mestinya saya tidak cerita malah menjadi cerita, seolah-olah ini menjadi hal yang positif bener gitu loh Pak. iya. Oke, jadi Pak Halil tentu merasa senang gitu ya dengan proses coaching itu tadi ya. Nah, kemudian Pak Halil juga di sini sudah mendapatkan solusi gitu ya. Padahal solusi itu bukan dari Bu Dina tapi dari Pak Halil sendiri gitu. Demikian ya Pak Halil ya. Iya, betul Pak. Bu Dina tidak memberikan solusi, cuman Bu Dina memberikan penguatan saja, pandangan-pandangan saja gitu loh Pak. Tapi justru solusi itu memang dari saya gitu Pak. Ya. Cuman masih ragu sih pada awalnya, tapi sekarang sudah mantap. Oke. Nah, baik, kita tidak terasa Pak Halil dan Bu Dina di ujung kegiatan kita di sore hari ini. Senang sudah bisa mengamati panjenengan berdua melakukan proses coaching ini. Mudah-mudahan proses coaching ini bisa terus kita latih gitu ya, namanya sebagai pendidik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Dina dan kepada Pak Halil. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novel, Bu Dina, terima kasih.